Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan salam sejahtera di minggu terakhir bulan Januari 2023. Dalam bilik kali ini saya akan berbicara tentang air suci. Kita tahu bahwa dalam gereja Katolik kita mengenal air suci, yaitu air yang diberkati oleh uskup atau imam pada perayaan malam Paskah atau pada kesempatan lain. Air suci yang dicampuri dengan garam yang diberkati ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Pertama, untuk pemberkatan orang, seperti pemberkatan calon mempelai saat ritus penyambutan, pemberkatan dewan pengurus gereja saat pelantikan, pemberkatan umat saat pembaruan janji baptis, termasuk juga untuk pemberkatan jenazah. Kedua, untuk pemberkatan tempat, misalnya pemberkatan rumah tinggal, kantor, makam, dan sebagainya. Dan ketiga, untuk pemberkatan benda, misalnya pemberkatan patung Yesus, patung Maria, patung Orang Kudus, pemberkatan salib, rosario, kendaraan, benih tanaman, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, dalam tradisi Katolik, air suci biasanya disediakan di dekat pintu masuk gereja. Maksudnya, umat yang masuk gereja bisa mencelupkan ujung jari ke dalam air suci dan kemudian membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sambil berlutut atau dengan menganggukkan kepala. Itu berarti pada saat itu umat mengingat kembali akan pembaptisannya dalam nama Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini, sejak masa pandemi COVID-19, kita tidak pernah membuat tanda salib dengan menggunakan air suci. Lantas, bagaimana ke depannya? Apakah kita bisa melakukan kembali? Mulai minggu depan, awal Februari, di dekat pintu masuk gereja akan disediakan air suci. Panduannya demikian. Pertama, pastikan bahwa Anda pergi ke gereja dalam keadaan sehat. Kedua, saat masuk gereja, silakan umat mencelupkan ujung jari ke air suci yang disediakan. Kemudian membuat tanda salib sambil berlutut atau sambil menganggukkan kepala. Sebelum mencelupkan jari ke air suci, pastikan bahwa jari Anda bersih sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan bagi umat yang lain yang akan membuat tanda salib dengan mencelupkan ujung jari ke air suci tersebut. Nah, saudara-saudari, dalam suasana transisi pandemi COVID-19, penggunaan air suci saat masuk
atau meninggalkan gereja tidak bersifat mengikat. Artinya, umat tidak wajib melakukannya. Umat diberi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai dengan keputusan hati nurani. Demikian penjelasan saya mengenai air suci, khususnya penggunaan air suci dalam masa transisi pandemi ini. Sekian dulu, sampai jumpa dalam kesempatan lain. Tuhan memberkati.